Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Oke, ketika kita berbicara mengenai apakah peran TNI ini dalam ranah sipil atau ranah pemerintahan, ranah politik, ini kaitannya dengan matkul saya yaitu hukum tata negara. Yang dimana dalam hukum tata negara itu ada yang namanya check and balance. Check and balance itu apa? Check and balance itu adalah batasan dan kontrol. Batasan dan kontrol terhadap apa? Batasan dan kontrol terhadap tugas dan fungsi dari setiap lembaga-lembaga atau institusi yang berada dalam suatu negara. Nah, perlu kita ketahui, ketika kita berbicara tentang tugas dan fungsi dari TNI ini, tentu kita harus mengidentifikasi dan menelisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara mengikat dan secara komprehensif tugas dan fungsi dari TNI itu sendiri. Untuk dasar hukumnya, itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30, yang mengamanatkan bahwasanya Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat memiliki tugas dan fungsi, yaitu mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, di TAP MPR nomor 7 tahun 2000, tugas dan fungsinya sama seperti di Undang-Undang Dasar, yaitu mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pun juga di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang memang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas dan fungsinya sama seperti di Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Oleh karena itu, TNI adalah sebagai alat negara. Alat negara adalah melindungi, mempertahankan, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, mereka, yaitu TNI sebagai alat negara, tentu tidak memiliki keilmuan ataupun tidak memiliki wewenang untuk turut andil dalam ranah pemerintahan, ranah politik, ataupun ranah sipil. Seperti itu. Tentunya sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis dan menganalisa kalau ternyata hukum ini memiliki beberapa ketidaksesuaian apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Tentunya kita sebagai mahasiswa yaitu agent of change atau mengawal isu-isu terkini harus melakukan diskusi terlebih dahulu dan melakukan aksi untuk mengatasi kecacatan yang ada dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Tadi agar demokrasi ini tetap berjalan, menurut saya yang pertama yaitu, dan ini yang paling penting Mas, yaitu pemerintah harus meningkatkan keamanan di dalam sektor publik agar masyarakat ini meskipun di sekelilingnya ada kayak anggota hitungannya TNI itu masih merasa nyaman dan hitungannya enjoy, ya nggak was-was, enjoy gitu Mas. Dan yang kedua itu masalah anggaran Mas. Nah, anggaran ini di pemerintah harus hitungannya kayak transparan lah. Dibilang biar masyarakat ini percaya duit mereka itu larinya kemana. Jadi biar nggak ada demo-demo lagi lah Mas hitungannya. Dan yang terakhir itu harus ada evaluasi. Nah, kenapa kok ada evaluasi? Agar masyarakat hitungannya kayak lebih bisa ya balik ke percaya itu lagi Mas, dan agar pemerintah itu tidak ada kesalahan yang membuat masyarakat itu merasa tidak nyaman jika di sekelilingnya itu masih ada kayak problem gitu, permasalahan. Iya. Masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan
beasiswa